warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidzah yang kami cintai, wabil khusus sahibil fadilah akhina Bapak Kiai Haji Muhammad Syahid, yang kami hormati bapak-bapak penjabat pemerintahan serta hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Kami hamba Allah yang dhaif bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini bersama-sama dengan hadirin dan hadirat sekalian menghadiri peringatan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diadakan di pesantren Al-Quran Al-Falah ini, yang semoga kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sekalian benar-benar menjadi umat yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, kami datang ke pesantren Al-Quran Al-Falah bukannya mau datang membawa ilmu, karena pesantren adalah tempatnya ilmu, tetapi karena kangen, artinya rindu kepada pengasuh pesantren Al-Falah ini, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Syahid, yang sudah lama tidak berjumpa. Maka kami walaupun dalam keadaan sedikit sudah 3 hari kurang sehat, terpaksa berangkat dari Jakarta sebelum subuh, dan sholat subuh malah di Bogor. Kenapa? Karena terlalu kangen dan tidak mau ketinggalan untuk dapat menghadiri peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di tempat ini. Hadirin dan hadirat sekalian, di dalam memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diketahui bahwa pada waktu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, zamannya ialah yang dikatakan zaman jahiliyah. Pada masa Nabi itu cuma dibagi 2 saja, ada Islam dan ada jahiliyah, begitu. Dan kemunduran umat Islam di mana-mana terjadi karena umat Islam tidak lagi memahami apa itu jahiliyah, hanya taunya Islam. Sehingga apabila ada seorang muslim yang berbuat perbuatan jahiliyah, dia menganggap itu adalah perbuatan Islam atau mencerminkan ajaran Islam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innama yunqadul islamu urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Bahwasanya Islam dipreteli sedikit demi sedikit apabila timbul generasi di masyarakat Islam yang tidak tahu tentang jahiliyah. Sebagai contoh, seorang muslim yang rajin sholat 5 waktu, malah dia sudah pergi haji,
disaksikan oleh putranya sering beli porkas umpamanya. Kata si anak, kalau haram masa iya orang tua saya suka? Dia kan orang Islam baik-baik, sembahyang nggak pernah ditinggal dan suka pergi haji, dan juga suka infak hartanya ke jalan yang baik. Seandainya perbuatan ini haram, mustahil orang tua saya akan mengerjakannya. Nah ini kenapa? Sebab hanya tahu Islam, tidak tahu jahiliyah. Umpamanya seorang gadis melihat ibunya pergi haji sudah, sembahyang tidak pernah ditinggalkan, tapi kalau pakai rok di atas dengkul, bajunya maaf you can see. Lalu ditanya, kalau seandainya perbuatan ibu saya itu haram, mustahil dia kerjakan, karena ibu saya orang Islam yang baik, sembahyang tidak pernah ditinggal dan sudah pergi haji. Ini jadi timbulnya pencampur bauran antara jahiliyah dan Islam. Maka perlu ditekankan hal-hal yang jahiliyah. Sebagaimana kata ulama, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mengetahui yang syar, yang berbahaya, bukan supaya terjerumus dengan bahaya, tapi supaya dapat menghindarinya. Salah satu fenomena jahiliyah yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah setiap rasul, terutama nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia itu hanya menyembah Allah saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat, yaitu rasul, supaya manusia hanya menyembah Allah saja dan menjauhkan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang disembah selain Allah itu namanya taghut menurut bahasa Al-Qur'an. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Jadi penyembahan bermacam-macam Tuhan yang dibuat sendiri oleh manusia. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, malah ada yang dibuat dari roti. Ini di zaman jahiliyah. Nanti kalau musim kemarau, rotinya dimakan setelah disembah beberapa kali. Ini menunjukkan jahiliyah. Walaupun pada waktu itu banyak cendekiawannya, seperti Abu Jahal itu dipanggil oleh masyarakatnya Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Tapi karena mereka tidak dapat mengenal yang hak, karena sepandai-pandai manusia tidak akan sanggup menemukan yang hak kecuali melalui wahyu ilahi. Maka turunlah Rasulullah sallallahu, diutuslah Rasulullah SAW supaya memperkenalkan yang hak kepada hamba-hamba Allah. Kemudian gambaran yang nyata daripada zaman jahiliyah yaitu penjudian, pemabokan. Orang-orang Arab sampai setelah masuk Islam pun itu waktu Nabi hijrah ke Madinah, belum semua rumah bersih daripada arak, belum. Pada waktu turun perintah yang melarang arak, turunnya ayat yang menyatakan innamal khamru wal maisiru, sampai akhirnya sampai kepada ayat fajtanibu, jauhilah serentak kota Madinah. Mendadak solokan-solokan berbau arak. Setiap solokan itu penuh dengan air arak. Di rumah-rumah ada beberapa gentong arak. Ini mereka sudah Islam. Kenapa tidak sekaligus diharamkan oleh Nabi? Tidak, Nabi tidak mengharamkan sekaligus sesuai dengan Al-Quran, sebab sudah mendarah daging mabok itu di kalangan masyarakat jahiliyah. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu tulisannya bahwa pengaruh Al-Quran terhadap orang-orang yang beriman di Madinah begitu kuat. Saat itu ayat turun mengharamkan arak secara mutlak. Saat itu semua arak ditumpahkan dari setiap rumah, sehingga kota Madinah bau arak seluruhnya. Ini bayangkan pengaruh fajtanibuhu. Bukan seperti kita sekarang, ayat kita baca tapi belum semua perintah Al-Quran kita laksanakan, dan belum semua yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan. Begitu juga pada waktu turun ayat
wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya kaum wanita itu mengenakan jilbab menutupi sampai ke dada. Itu mendadak kota Madinah sepi, tidak ada satu orang yang berjalan kaki dari kaum ibu, paling 1-2 pria. Kenapa? Sibuk menggunting jubah dan gamis dirubah menjadi jilbab. Ini pengaruh apa? Perintah Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, merupakan perintah harian, saat itu turun, saat itu diamalkan. Bukan seperti sekarang, Quran dibaca tapi pengamalannya belum juga kelihatan, kecuali beberapa gelintir daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Qardawi, sepi sama sekali kota Madinah. Ada seorang bapak tidak punya kecuali 1 gamis saja, dia gunting. Jangan sampai istrinya keluar tidak mengenakan pakaian Islam. Maka umat Islam di Madinah pada waktu itu menjadi contoh bagi umat Islam sedunia sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau di dalam masalah minuman keras, Nabi juga menjelaskan, suatu saat umat saya akan meminum minuman keras tapi diganti namanya, yusammunaha bi ghairi ismiha, diberi nama bukan namanya. Kalau dulu namanya al-khamru, kalau sekarang namanya macam-macam, ada whisky, ada brandy, sehingga nyaru ya, menyamarkan yang apa tuh namanya, yang haram. Dan saya yakin bukan saja minuman keras yang diganti nama, tapi judi juga ada yang ganti nama. Kalau dulu namanya judi, al-maisir atau al-qimar, kalau sekarang ada loto, ada hoa-hoe, ada porkas dan lain-lainnya. Ini menurut Rasulullah SAW bahwa di kemudian hari nama-nama yang haram itu akan diganti. Dan ternyata menjadi kenyataan di mana-mana. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian yang kami cintai, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amad fa khasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ini ayat sesuai sekali dengan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apakah belum tiba saatnya bagi mereka yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya, ingat kepada Allah, ibadat kepada Allah. Jadi bahasa yang sangat indah. Jadi bukan seperti mubalik, salah sedikit kafir, tidak. Artinya orang yang sudah beriman itu apa terus mau begitu, mau gentayangan saja, keluyuran, tidak mau ibadat kepada Allah. Itu dengan panggilan yang halus. Apakah belum tiba saatnya bagi mereka untuk insaf? Dan juga apakah belum tiba saatnya bagi mereka untuk merenungkan Al-Quranul Karim supaya dapat mengamalkan isinya. Dan alhamdulillah kita di pesantren Al-Quran. Tentu tujuannya adalah agar supaya kita dapat mengamalkan yaitu kandungan Al-Quranul Karim. Hadirin dan hadirat sekalian, lalu ditegur, diperingati, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Hendaknya umat Islam jangan seperti ahlul kitab sebelumnya, itu sebelum umat Islam. Bagaimana mereka? Fatala alaihimul amad, masanya terlalu lama antara Nabi dengan umatnya. Karena tidak ada yang menghubungkan, tidak ada yang mengingatkan. Mereka tidak ada peringatan Maulid, tidak ada. Tidak ada majelis ta'lim, tidak ada pesantren-pesantren. Jadi terpisah antara umat dengan ajaran Rasulnya. Akibatnya faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang fasik. Agama hanya tinggal namanya, tidak ada pengamalannya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersyukur. Dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ini hari tidak putus-putusnya para doa ilallah, para dai yang mengajak kita untuk selalu menyegarkan iman kita, jangan sampai layu, jangan sampai putus hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di tanah air kita ini ada lebihnya. Waktu akad nikah ada ceramah, menerangkan sunnah Nabi dalam masalah pernikahan. Di dalam akikah ada ceramah, menerangkan sunnah Nabi mengenai masalah akikah dan masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.
Di dalam khitan begitu pula. Dan ada juga Isra wal Mi'raj. Pendeknya, setiap kesempatan digunakan untuk membeberkan dan menjelaskan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya umat Islam jangan sampai terpisah atau putus hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan, fa awwaluha naqban al hukmu wa akhiruha as-shalah. Pasti akan dipreteli, yaitu kekuatan Islam satu persatu. Jadi tahu hadirin dipreteli ya, kalau kayak tikar diambil selembar itu namanya dipreteli dalam bahasa apa namanya, ditungkabanna, pasti akan dipreteli. Fa awwaluha naqban al-hukmu, yang mula-mula dipreteli apa? Hukum. Orang nggak senang kalau ada haram, maunya halal semua. Kalau ada yang bilang ini haram nih, ikhtilatur rijal bin nisa haram, wah mana yang halal? Ya, umpamanya pergaulan bebas haram, mana yang halal? Ya, kalau kita katakan main judi itu haram, porkas itu haram, mereka tidak terima. Maunya semua halal. Kalau sudah tuman dengan yang haram, sudah mendarah daging, wa akhiruha as-shalah, akhirnya salat pun akan ditinggalkannya. Ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasanya orang itu tidak langsung meninggalkan salat, cuma terbiasa dengan yang haram. Dan haram dengan ibadat selalu kontradiksi, selalu bertentangan. Mereka yang tuman biasa makan yang haram, segan untuk ibadat. Kenapa? Pembawaan yang haram, nggak pernah mau membawa manusia kepada jalan yang baik, selalu membawa kepada hal-hal yang merugikan. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat sekalian, sengaja saya tekankan masalah jahiliyah ini agar kita hindari. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, abghadun nasi ilallahi thalathah. Orang yang paling dimurkai oleh Allah ada 3. Pertama-tama, mulhidun fil haram. Di tanah suci masih berani nyeleweng, berani nggak salat umpamanya ya. Umpamanya orang pergi haji banyak uang, daripada berjamaah dia lebih banyak shopping, banyak belanja sana keliling. Ditanya kenapa enggak kamu salat berjamaah di Masjidil Haram? Imamnya enggak kedengeran bismillahnya, begitu ngomongnya. Dia tidak tahu kalau di Masjidil Haram itu imamnya Hambali. Hambali itu bismillahnya itu tidak boleh jahat, sir, wajib dibaca, tapi tidak boleh keras. Ini madhab Hambali. Tapi banyak di antara umat Islam yang datang dari tanah air kita ini, saya tanya, kenapa saudara tidak ikut berjamaah? Imamnya lain madhabnya, nggak paham katanya, bismillah nggak dibaca. Berarti dia sebelum haji belum menanyakan imamnya siapa di Masjidil Haram, madhabnya apa, dia belum pelajari. Akibatnya dia tidak kebagian pahala yang begitu besar, yang berlipat-lipat ganda sampai 100.000 kali dibanding dengan salat berjamaah di tanah airnya. Kemudian yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, yaitu orang Islam ingin menghidupkan kehidupan jahiliyah di dalam masyarakat Islam, dibangkitkan kembali. Jahiliyah yang sudah dikubur mau digali kuburannya dan dimasyarakatkan dalam masyarakat Islam. Ini orang termasuk yang paling dikutuk dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa muttalibu damimri'in muslimin liyahriqa damahu, dan orang yang ingin mengalirkan darah orang Islam dengan cara yang zalim. Orang itu tidak punya dosa lalu dibunuh begitu saja atau dialirkan darahnya. 3 macam manusia ini adalah manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami cintai, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bagi kita adalah nikmat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana beliau sendiri menyatakan, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini tak lain adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan kepada umat manusia.
Coba hadirin perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat. Apabila kita perhatikan pengertian Islam menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang betul-betul menunjukkan bahwa beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Di antaranya ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala atadruna manil muslim?" Tahukah anda sekalian siapa yang berhak dikatakan sebagai muslim? Dijawab oleh para sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka katakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu siapa itu muslim. Qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim menurut pengertian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengertian yang diberikan oleh beliau, yaitu orang-orang Islam yang banyak ini selamat dari tangan dan lidahnya. Bayangkan ya, kalau kita mau dikatakan sebagai muslim sejati, jangan ada orang Islam yang dirugikan oleh lidah kita dan tangan kita. Jangan ada yang pernah dipukul oleh kita, dan jangan ada yang pernah dimaki-maki oleh kita. Ini namanya muslim menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hadis ini hadirin dipraktekkan oleh umat Islam, saya yakin mereka akan hidup damai dan aman. Tidak akan ada saling benci-membenci satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaan beliau. Qala atadruna manil mu'min? Tahukah anda sekalian siapakah mukmin itu? Siapa yang boleh dikatakan sebagai mukmin sejati? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala al-mu'minu man aminahul mu'minuna, wa fi riwayatin man aminahun nasu ala anfusihim wa amwalihim. Yang dikatakan orang mukmin ialah yang memberikan rasa aman kepada umat manusia, baik dirinya maupun hartanya. Itu namanya mukmin. Jadi seorang mukmin tidak akan membahayakan saudaranya, baik jiwanya maupun hartanya. Itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpamanya ada seseorang yang bukan Islam bertetangga atau berjiran dengan seorang muslim yang mukmin, tidak usah takut, karena seorang mukmin tidak akan mengganggu tetangganya walaupun lain agama, selama orang itu tidak mengganggu umat Islam. Sehingga pernah terjadi seorang sahabat yang terkenal, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini punya tetangga Yahudi. Maaf hadirin, yang paling banyak memusuhi umat Islam adalah orang-orang Yahudi. Tapi bagaimana perlakuan umat Islam terhadap mereka selama mereka tidak mengganggu? Pernah beliau mungkin akekah atau khitanan, potong kambing. Rupanya akekah, lalu sayurnya itu dibagi-bagi kepada tetangga. Mungkin masing-masing kebagian satu rantang lah begitu. Datang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apakah tetangga Yahudi kita dibagi apa tidak? Dengan berteriak dengan suara yang keras. Keluarga Abdullah bin Umar bertanya. Dibilang kenapa, kan dia lain agama? Dia bilang bukan begitu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga adalah luar biasa. Seolah-olah tetangga itu akan mendapat warisan daripada tetangganya. Padahal walaupun bukan seagama. Coba bayangkan hadirin ya. Seorang tetangga yang beragama Yahudi yang punya rumah itu bingung kalau dia tidak menghadiahkan walaupun satu rantang sayur kepada tetangganya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya berupa kata-kata, tapi yaitu diamalkan baik kepada yang beragama Islam maupun yang bukan Islam. Hadirin sekalian dan hadirat yang kami muliakan, kalau kita sudah mengetahui Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus
adalah untuk mengajak umat manusia supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kewajiban umat Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut Al-Qur'an, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Kami tidak mengutus satu rasul pun kecuali supaya ditaati oleh umatnya dengan perintah Allah. Biidznillah ay bi amrillah, kata ahli tafsir. Jadi rasul itu bukan cukup kita peringati bulan lahirnya, tetapi yang terpenting bagaimana umat Islam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Juga diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah, terima baiklah ajakan Allah dan Rasul apabila Anda sekalian diajak kepada yang akan memberikan kehidupan yang baik kepada Anda sekalian. Jadi jelasnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kehidupan yang baik kepada umat Islam. Tetapi setelah kita menyambutnya dan menerima baiknya. Sebab kalau kita menolak, hadirin, kalau kita tidak menerima baik apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diancam beberapa ayat yang menyatakan qul atiullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan olehmu ya Rasulullah, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan jika mereka berpaling maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meridhai orang-orang yang kafir. Di sini ada ancaman yang tersirat dalam ayat ini, yang menyatakan siapa saja yang berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dicap sebagai orang yang bukan Islam menurut Al-Qur'anul Karim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan. Sedikit sebagaimana kita maklumi bahwa apa saja pelanggaran apa saja yang diperbuat oleh manusia dalam melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan akibat yang buruk di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ghadiba ala ummatin lam yanzil biha adabun khasfun wala maskhun ghalat as'aruha wa yahbisu anha amtaraha wa walla 'alaiha shiraraha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila murka kepada suatu umat karena terlalu banyak maksiat yang diperbuat oleh mereka, maka kalau tidak turun adab seperti gempa atau mashun, manusia dirubah dia punya wajah menjadi hewan atau wataknya, maka yang terjadi ialah ghalat as'aruha, harga barangnya membumbung tinggi. Ya biasanya hadirin kalau kita beli barang cukup nolnya 2, lama kelamaan nolnya 3, sekarang sudah pakai nolnya 4, ya. Nggak tahu nanti yang akan datang bagaimana, kita tidak tahu. Tambah maksiat manusia, harga barang akan tambah naik. Wa yahbisu anha amtaraha, dan di stop hujannya. Kita sudah mulai merasakan hadirin akhir-akhir ini mungkin yang terpahit yang kita alami, yang mana hadirin di sana sini umat Islam menangis, mengemis, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Dan setelah kita lihat di sana sini banyak yang menangis, banyak yang berdoa, melaksanakan salat istisqa, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai turun, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hujan ini kembali turun sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang kita harapkan. Dan ada lagi yang ketiga hadirin yang paling berat, wa walla 'alaiha shiraraha,
Umara-umara yang baik-baik diambil, nanti diganti yang tega-tega sama rakyat. Bagaimana tuh, mau nggak kalau begitu hadirin? Sekarang kita masih dipikanya, masih disayang kita nih ya. Tapi kalau banyak maksiat, ya biasanya lemah lembut umara kepada kita, akhirnya nanti melotot aja main nampar. Kenapa? Karena maksiat sudah merajalela. Ini hadirin saya peringatkan, jadi jangan kita menggerutu kok tega amat. Tanya dulu, akhlakmu baik apa tidak? Sembahyangnya dikerjakan apa tidak? Penjudian dihapus apa tidak? Dan lain-lainnya. Ini hadirin di dalam kitab Jami'us Shaghir ada riwayat Ibnu Asakir dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan, Islam tantangan luar biasa. Seandainya Islam ini bukan agama yang terakhir pada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah hadirin sampai ini hari malah Rusia yang tadinya menggencet umat Islam, malah dia yang gulung tikar tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa Islam ini akan terus bertahan sampai datangnya hari kiamat. Untuk ini hadirin, sedikit saya sampaikan satu hadis sebagai penutup, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli halafin uduluh." Dipikul dan dibawa dan diperjuangkan ini ilmu Islam dari setiap generasi yang terbaiknya. Jadi setiap masa itu ada generasi penerus pilihan yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yaitu menghilangkan, membersihkan daripada Islam ini apa? Tahrifal ghalin, yaitu penyelewengan yang dibuat oleh al-ghulat, al-mubtadi'ah, alladzina yatajawazuna kitaballahi wa sunnata rasulih anil ma'nal murad fayanharifuna an jihatihi ka aqwalil qadariyah wal jabriyah wal musyabbihah. Jadi hadirin, setiap ada yang mau merubah makna Al-Qur'an, bukan makna yang dimaksud, ada ulama yang tampil ke depan untuk memperbaikinya. Apalagi hadirin di tanah air kita ini ada majelis ulamanya. Malah baru-baru ini majelis ulama pusat telah bertindak mengenai buku-buku pelajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, pelajaran agama yang dianggap bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian hadirin, wantihalal mubtilin, intihan penyamaran orang yang bukan Islam menyamar sebagai muslim seperti Panderplas, atau penjahat-penjahat yang tujuannya jahat kepada Islam menyamar belagak sebagai orang muslim. Ini ada ulama yang akan menangkisnya. Wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang bodoh yang bermaksud untuk menyelewengkan dan memutar balik makna daripada Al-Qur'anul Karim. Inilah hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan dalam keadaan kurang sehat dan tidak tidur sejak jam 3 malam tadi. Tapi alhamdulillah sampai juga kemari, dan saya sudah katakan datang kemari bukan mau bawa ilmu, karena ini pondok tempat ilmu, hanya dibawa oleh kangen masono, begitu saja. Jadi hadirin, begitulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.